Saudara-saudara, sekali peristiwa dalam percakapan setelah kebaktian, ada seorang anggota jemaat bertanya, kenapa di gereja kita tidak ada karunia bahasa lidah? Pertanyaan ini muncul karena sekarang ini setiap orang bisa melihat bentuk kebaktian dimanapun. Dan itu dinikmati dalam jaringan sehingga orang kemudian mulai membanding-bandingkan. Kenapa yang ada di sana tidak ada di sini? Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan bahasa lidah? Sejauh ini saudara, ketika orang ditanya tentang bahasa lidah pada umumnya, selalu ada dua model untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah biasa disebut dengan kriptolalia. Apa itu kriptolalia? Kriptolalia itu adalah sebuah fenomena munculnya bahasa dalam tanda kutip yang sama sekali tidak dipahami. Pada umumnya mereka akan menggunakan penggalan-penggalan kata yang tidak dapat dipahami dan bahkan mungkin tidak pernah ditemukan artinya dalam bahasa manapun di dunia ini. Sementara fenomena yang kedua adalah apa yang disebut dengan xenolalia. Xenolalia itu berasal dari kata xenos yang artinya asing. Di dalam model ini, mereka yang mengucapkannya memakai bahasa yang sama sekali mereka tidak kuasai. Namun apa yang dikatakan itu dimengerti oleh mereka yang mendengarkannya. Dan dalam fenomena xenolalia menurut saya ada dua kemungkinan. Kenapa mereka bisa mengerti? Kemungkinan yang pertama adalah terjadinya mujizat perkataan. Di mana orang yang tidak menguasai bahasa tertentu tiba-tiba mampu memperkatakannya. Saya misalnya, saya hanya bisa bahasa Indonesia, lalu tiba-tiba saya bisa mengucapkan bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Korea. Itu yang namanya mujizat perkataan. Atau kemungkinan kedua, adanya mujizat pendengaran. Di mana orang-orang yang mengucapkannya sebetulnya tetap mengucapkan bahasa sehari-hari yang biasa mereka pakai. Tetapi mereka yang mendengarnya memahami dengan baik. Contoh, saya yang hanya bisa berbahasa Indonesia dan mengucapkan bahasa Indonesia, tetapi dapat dimengerti oleh mereka yang berasal dari Rusia, dari Jepang, dari Korea. Saudara-saudara, dalam peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dituliskan. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai bicara dengan bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Umumnya ayat ini dipakai untuk menjelaskan ini loh yang namanya bahasa lidah. Saudara-saudara, pada saat itu ada banyak orang Yahudi dari berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka datang ke Bait Allah untuk beribadah. Dan di dalam ibadah pada umumnya mereka menggunakan bahasa ibadah. Bahasa ibadah adalah bahasa tinggi. Bahasa Ibrani. Sementara dalam keseharian mereka pada umumnya memakai bahasa pergaulan yang biasa disebut dengan bahasa rendah. Dan dalam catatan Kisah Para Rasul dituliskan mereka yang berkumpul itu dituliskan berkumpul di suatu tempat. Jadi bukan Bait Allah. Karena kalau Bait Allah pasti penjelasannya adalah berkumpul di Bait Allah. Dan oleh karenanya dapat dipastikan juga bahwa mereka berbicara tidak memakai bahasa ibadah. Mereka berbicara tidak memakai bahasa Ibrani. Lalu pertanyaannya adalah bahasa apa yang mereka pakai? Saudara-saudara, di ayat 9 dan ayat 10 dalam Kisah Rasul pasal 2, kita bisa melihat pada waktu itu agaknya ada dua golongan bangsa yang dipersatukan lewat
komunikasi dalam bahasa sehari-hari yang berbeda. Kelompok pertama adalah kelompok Yahudi perantauan yang pada umumnya terbiasa menggunakan bahasa Aram, yaitu kelompok orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan Yudea. Sementara kelompok kedua adalah sisanya, yaitu orang-orang Yahudi yang merantau ke arah barat Palestina. Dan pada umumnya mereka menggunakan bahasa Yunani dalam keseharian mereka. Jadi yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain dalam Kisah Para Rasul, berarti mereka berbicara dengan bahasa rendah. Bahasa yang biasa dipakai sehari-hari, yaitu bahasa Aram dan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nah, dengan memperhatikan semua itu, maka bahasa lidah tidak perlu dipahami secara supranatural. Itu adalah bahasa biasa yang digunakan oleh orang-orang biasa, namun yang dengan kuasa Roh Kudus membuat 3.000 orang menjadi percaya dan menerima Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jangan juga kita menjadi resah dan minder hanya karena ada orang-orang yang merasa bisa berbahasa lidah secara supranatural. Karena yang supranatural itu malah tidak manusiawi. Yang supranatural itu adalah Roh Kudus sendiri yang bekerja melalui cara-cara yang natural, cara-cara yang alami dalam kehidupan yang manusiawi, kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kata-kata kita tetap menjadi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menuntun banyak orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.